Oke, saya kasih tahu dulu setup yang sudah terpasang. Untuk shock depan menggunakan Ninja R lama, Ninja R old seperti ini. Kemudian untuk piringan cakram, disc brake menggunakan KLX di tracker 300 mili standar seperti ini. Kemudian untuk kalipernya sendiri menggunakan kaliper Tokiko ZX10R, bentuknya seperti ini. Kemudian untuk bracket kaliper menggunakan M1 Speed aluminium. Untuk asnya masih standar bawaan Ninja, as 15. Untuk tromol menggunakan KLX 6 lubang. Dan yang pertama yang harus diperhatikan adalah kita harus pakai spacer seperti ini, sehingga piringan cakram agak jadi keluar. Kalau misalnya nggak pakai spacer, nanti si kaliper bagian belakangnya kena. Dan kalau bisa spacernya beli yang agak mahalan dikit. Ini harga 75.000, sama sekali tidak presisi. Kenapa? Karena jarak antar lubang ini tidak presisi. Ini lebih dekat ke dalam, sedangkan yang lain jauh. Tapi ini masih bisa diakalin. Ini harganya yang 75. Ini asalnya ukuran untuk dudukan lubang cakramnya 8 mili. Digedein aja jadi 10 mili supaya biar bisa masuk. Nah, kemudian bawaan si spacer ini kan bukan diameter, tebalnya itu 9 mili, ada yang 10 mili, ada yang 9 mili, bervariasi. Ini saya bubut jadi 6,5 mili. Kemudian yang hal lain yang tidak presisi dalam spacer murah ini adalah bagian dalam. Untuk bagian dalam, untuk nut tromolnya sendiri ini tingginya 3 mili, sedangkan bawaannya itu cuma 2 mili. Jadi ketika dipasang, ini ngegantung nih. Ini bagian bawahnya ngegantung, dan itu kebanyakan orang tidak teliti. Jadi pas ketika piringan cakramnya dipasang, si piringannya itu melengkung. Gitu. Jadi sebaiknya untuk spacer yang harga 75, ini dicek lagi tinggi nutnya, disesuaikan dengan spacer ini, dibubut lagi dengan kedalaman 4 mili. Untuk diameter dalam ini 99 mili, jadi ada space 1 mili supaya bisa masuk. Nah, sekarang tidak ngegantung lagi. Dan rata-rata begitu untuk spacer yang murah yang harganya 75-an. Si bagian dalamnya memang agak ngegantung, jadi kurang presisi. Dan banyak yang tidak teliti, langsung pasang, tidak melihat dulu bagian bawahnya. Kemudian untuk bracket kaliper ini menggunakan M1 Speed. Ini semi PNP. PNP-nya di untuk shock breaker depan Ninja R New ini PNP, bisa langsung masuk. Tapi untuk Ninja R Old ini tidak PNP. Jadi harus ada yang dibubut lagi bagian dalamnya. Bagian atas dan bawahnya harus dibubut lagi. Ini bisa pakai mesin porting, bisa untuk sendiri, tapi kalau untuk biar lebih rapi, bawa aja ke tukang bubut. Dan untuk M1 Speed enaknya si bagian yang nempel ke shock bagian depan, kedudukan bracketnya ini sudah tipis. Kalau helibar ini masih tebal. Jadi menurut saya kalau pakai helibar kurang cocok. Seperti ini. Kemudian hal selanjutnya, agar bisa PNP si kaliper Tokiko-nya, si dudukan bracket kaliper yang bagian dalam ini di milling. Untuk standarnya ini ukuran 31 mili, panjangnya dibubut 4 mili jadi 27 mili. Karena kalau tidak di milling atau tidak dipendekkan, bagian dalam kaliper nanti akan kena si baut cakram. Kemudian untuk baut cakram, usahakan pakai yang tipis. Bisa pakai ProBolt atau yang lainnya. Kalau pengen murah, ini pakai baut piringan cakram ori yang belakang itu cuma 40.000 set. 40 sampai 50.000 set.
Kemudian dibubut bagian belakangnya, ditipisin. Jangan bagian depan, karena nanti nguncinya susah. Ini saya kasih contoh. Nah ini nih. Ini kalau dibubut bagian depan, untuk kuncinya nanti susah. Jadi dibubut di bagian belakangnya, ditipisin jadi ukuran 1,5 mili totalnya. Dan kalau bisa pakai baut ori. Jadi kalau mau ngirit pakai baut ori bisa, atau pakai Pro Bolt juga bisa yang stainless. Untuk stainless yang Pro Bolt kan mahal tuh, yang satunya aja 15 ribuan sampai 20 ribu. Tapi kalau untuk baut ori 40 ribu set, kemudian dibubut jadi dibikin tipis. Jadi tebalnya jadi 1,5 mili. Ini kuat asalkan bautnya ori. Oke, kita coba langsung pasang. Oke, pelek sudah terpasang, dan hal yang perlu diperhatikan ketika pasang kaliper Tokiko atau kaliper Moge, khususnya untuk kaliper Tokiko ZX10R, usahakan si ban atau pelek itu center terhadap sok kiri kanan. Dan untuk mengukur center jarak pelek depan dan kiri kanannya, jangan ukur dari ban, tapi ngukur dari pelek bagian luar ke bagian dalam sok. Nah, seperti ini. Ini sudah center, kiri kanan sudah sama ukurannya. Dan setelah dipasang nih, lihat nih. Ini memang harus mepet. Dan bagian ring floating piringan cakramnya bisa dilihat. Ini hitungan mili sudah saya ukur sekitar 0,8 sampai 0,7. Bautnya juga jauh. Ini kita coba pakai baut ori yang belum dibubut. Mana ya? Nah ini nih. Kita coba apakah ini baut ori nih. Ini kena tuh. Kena sok bagian dalam. Jadi si baut pakai yang tipis. Nah, saya buka dulu. Ini sudah terpasang 5. Ini aman. Si piringan cakram juga usahakan center. Cari tukang bubut yang bagus. Sekarang kita pasang kalipernya. Nah, ini kaliper sudah terpasang. Jadi yang perlu diperhatikan adalah jarak ring floating dan baut kalipernya itu sendiri. Jangan sampai nabrak ke bagian dalam sok dan bracket kalipernya. Ini jauh nih. Sudah aman. Ini sudah saya ukur jaraknya sekitar 1 sampai 1,5 mili, jadi aman. Kita coba pasang kalipernya. Nah, ini kaliper sudah terpasang. Aman nih, tuh. Lancar. Yang perlu diperhatikan ketika bracket lagi, si kalipernya terpasang, itu jarak spasi piringan cakram bagian luar terhadap kaliper bagian dalam, Nah, ini harusnya segini. Terus perlu diperhatikan juga si makan kampasnya harus rata. Ini sudah. Kemudian ini saya pakai ring, karena kalau tidak pakai ring ini mepet dan kena. Jadi sebaiknya untuk kaliper Tokiko ZX10R, si piringan cakramnya itu pakai yang lebih besar dari KLX. Lebih besar lebih bagus, maksudnya lebih lebar lebih bagus.
Ini kan 300, bagusnya 320, dan fungsinya piringan cakram semakin lebar untuk kalipernya semakin jauh dari ruji peleknya. Tapi ini aman. Jauh. Kemudian untuk baut-baut kalipernya usahakan pakai baut ya yang bagus, jangan pakai baut yang biasa, yang kuning. Dan sebetulnya stainless juga saya kurang suka, karena stainless tidak cocok ke aluminium, kan ini bracketnya aluminium nih. Ini bisa biasa. Ini cuman buat ngemal aja. Ini pakai ring juga. Ini pas. Ini mohon maaf ya cahayanya karena lagi mati listrik. Sudah pas. Bagian depan tidak ada yang nyenggol. Aman. Piringan cakram juga center. Dan yang paling penting itu si penggunaan baut ya, jangan pakai baut, harus pakai baut yang tipis. Kalau mau irit pakai baut ori cakram belakang ninja, kemudian dibubut, dan ukurannya udah pas. Ini bawaannya pakai Nissin Samurai. Itu suara yang kelotok-kelotok bukan dari piringan cakram ya, tapi dari dudukan penahan kursi kayu. Kemudian untuk bracket, kalau bisa beli yang mahal, jangan pakai yang murah, karena nanti nyesel, dijamin nyesel. Tapi untung-untungan ada yang memang PNP, ada yang juga enggak. Ini saya dapat yang jelek, jadi harus dimodif, di ke tukang bubut dikit. Ya, mungkin segini dulu video singkat dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tulis langsung di kolom komentar atau DM saya melalui Instagram. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.